Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kelima kita akan membahas tentang pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik adalah pengujian yang harus kita lakukan sebelum kita menggunakan analisis regresi. Oleh karena itu, pengujian asumsi klasik biasanya kita tuliskan lebih dulu sebelum kita menuliskan analisis regresi atau uji-uji yang lain. Sebelum lebih jauh mengenal pengujian asumsi klasik, kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan residual atau sisaan. Apa itu residual atau sisaan? Teman-teman pasti tidak terlalu asing dengan kata sisaan atau sisa atau residu. Jadi, secara umum sisa itu adalah dapat kita gambarkan sebagai berikut. Saya punya garis X, saya punya garis Y, kemudian saya punya observasi yang diwakili oleh titik-titik seperti berikut. Kemudian saya bisa menggambarkan garis regresi yang saya beri warna orange di sebelah sini. Nah, sisaan atau residual di sini adalah selisih antara titik-titik biru yang merupakan observasi dengan garis regresinya. Itu dinamakan sisaan. Nah, sisaan itu kita hitung untuk semua observasi. Jadi, apabila kita memiliki 3 observasi, maka residualnya adalah 3. Kalau kita punya 4 observasi, maka residualnya ada 4, dan seterusnya. Di sini kita punya observasi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita punya 12 observasi sehingga kita nanti akan mendapatkan 12 residual yang bersesuaian dengan observasi yang kita hitung residualnya. Jadi secara umum, residual itu adalah selisih antara variabel Y kita atau Y yang sebenarnya dengan Y prediksi. Y prediksi ini kita peroleh dari model regresi atau bisa kita tuliskan sebagai selisih antara Y dengan Y topi. Nah, ini secara definisi atau berdasarkan dari Y dan Y topi. Atau bisa kita artikan sebagai jarak antara pengamatan dengan garis regresinya. Jadi, ini jarak antara pengamatan, ini pengamatan atau observasi dengan garis regresinya itu disebut residual. Nah, di residual inilah nanti yang akan kita uji mulai dari uji normalitas, uji autokorelasi, hetero, kemudian ada nanti multiko dan linearitas. Saya lanjutkan. Secara umum, pengujian asumsi klasik dibedakan menjadi pengujian linearitas, ada linearitas, kemudian ada normalitas, kemudian ada pengujian heteroskedastisitas, kemudian ada pengujian autokorelasi, dan yang terakhir adalah pengujian multikolinearitas. Dalam pengujian asumsi klasik, kelima pengujian ini harus dapat terpenuhi secara keseluruhan. Tetapi terkadang memang model yang kita gunakan uji linearitasnya tidak terpenuhi. Sehingga sebenarnya boleh kita lewati apabila memang kita mengasumsikan bahwa model yang kita gunakan memang adalah model linier. Saya lanjutkan mulai dari yang pertama adalah linearitas. Jadi, linearitas di sini adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model regresi yang kita analisis merupakan suatu model regresi yang linier. Kriterianya adalah jika nanti nilai signifikansi dari deviation from linearity yang kita peroleh lebih besar dari 0,05, maka regresi yang kita gunakan modelnya merupakan model yang linier. Jadi dia linier ketika nanti signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nah, sebaliknya, jika nilai signya kurang dari 0,05, maka model regresi yang dibuat tidak linier. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika dia pas di 0,05? Coba nanti silakan pikirkan, kira-kira kalau pas di 0,05, dia termasuk yang linier atau yang tidak linier. Kemudian,
di linearitas ini tujuan kita adalah model regresi yang kita inginkan atau yang kita uji harus merupakan model regresi yang linear. Kemudian bagaimana kalau misalkan ternyata setelah kita melakukan pengujian model regresinya tidak linear? Sedikit saran dari saya adalah linear atau tidak itu sangat tergantung dari datanya. Sehingga apabila memang dirasa modelnya tidak linear, boleh untuk tidak dimasukkan di dalam analisis atau kita skip dengan asumsi bahwa model yang kita gunakan tersebut sudah linear. Contoh dari, untuk yang kedua adalah normalitas. Pengujian normalitas adalah suatu bentuk pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah residual atau sisaan dari model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Jadi kita cek apakah distribusi dari residualnya, jadi yang kita cek nanti residualnya, dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini pengujiannya dilakukan salah satunya dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Ini adalah salah satu bentuk pengujian yang merupakan fasilitas yang ada di SPSS. Apakah ada pengujian normalitas yang lain? Jawabannya adalah ada. Salah satunya adalah Anderson-Darling, Jarque-Bera, kemudian ada Anderson-Darling, Jarque-Bera, Kolmogorov, kemudian ada lagi, saya agak lupa, jadi ada lagi juga pengujian normalitas yang lain yang bisa digunakan untuk menguji normalitas dari residual. Nah, tetapi memang untuk SPSS biasanya dia lebih mengarahnya ke Kolmogorov-Smirnov. Nah, bagaimana untuk mengetahui suatu residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan sig. Jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Akan tetapi, jika nilai sig kurang dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Pertanyaannya sama, bagaimana ketika dia 0,05, normal atau tidak? Kira-kira jawabannya adalah? Ya, silakan coba dipikirkan dulu. Nah, di dalam pengujian normalitas, harapan kita adalah residual yang kita uji, dia berdistribusi normal. Jadi, untuk bisa menggunakan analisis regresi, maka residual dari pengujian kita harus berdistribusi normal. Selanjutnya, heteroskedastisitas. Apa itu? Namanya sedikit lebih susah untuk dibaca. Jadi, heteroskedastisitas ini adalah salah satu bentuk pengujian di dalam asumsi klasik yang berfungsi untuk melihat apakah varian dari residual atau sisaan itu konstan atau tidak. Di dalam pengujian ini yang diharapkan adalah varian dari residual itu konstan. Nah, di heteroskedastisitas ini lebih banyak muncul pada data-data cross-section. Kemudian, salah satu bentuk pengujian yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan uji Glatzer atau bisa juga menggunakan korelasi Rang-Sperman. Nah, di dalam pengujian heteroskedastisitas, harapannya adalah residual memiliki varian yang sama atau konstan, atau biasa disebut sebagai homoskedastisitas. Jadi ini adalah tujuan kita. Jadi di heteroskedastisitas ini, harapannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujiannya, kita menguji dengan metode Glatzer. Caranya adalah kita meregresikan nilai dari harga mutlak residual dengan variabel independen. Jadi, hasil residual yang kita peroleh di model regresi, kita cari nilai mutlaknya. Kemudian, kita lakukan regresi dengan variabel independen yang ada di dalam model. Kriterianya adalah
Jika nilai signifikansi dari semua variabel independen lebih besar dari 0,05 atau tidak terjadi tidak ada pengaruh variabel independen terhadap harga mutlak residual, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi di sini garis bawahnya adalah semua variabel. Jadi kalau semua variabel independen itu lebih besar dari 0,05, maka dia tidak terjadi heteroskedastisitas. Akan tetapi, jika ada satu saja dari variabel independen yang memiliki nilai sig kurang dari 0,05, maka kita katakan sebagai terjadi heteroskedastisitas. Bisa dipahami? Jadi kalau hetero, semua variabelnya harus lebih besar dari 0,05. Jika ada satu saja yang nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka kita katakan terjadi heteroskedastisitas. Kemudian bagaimana dengan bentuk pengujian atau contohnya? Jadi ketika saya punya contoh seperti ini, saya punya X1, punya X2, kemudian punya X3, variabel dependennya adalah harga mutlak residual. Di sini kita tahu bahwa sig dari X1 ini kurang dari alfa, ini juga kurang dari alfa, dan ini lebih besar dari alfa yang berupa 0,05. Karena di sini ada dua yang nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka kita katakan bahwa di sini terjadi heteroskedastisitas. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Saya punya contoh yang kedua. Saya punya X1, X2, dan X3, dependen variabelnya adalah harga mutlak residual. Di sini saya punya X1, dia lebih besar dari 0,05, X2 lebih besar dari 0,05, dan X3 lebih besar dari 0,05. Karena semua variabelnya memiliki nilai sig yang lebih besar dari 0,05, maka kita simpulkan di sini tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi, dari dua contoh di sini, kita tahu bahwa heteroskedastisitas itu cukup satu saja, dia sudah dikatakan ada hetero. Tidak perlu menunggu ada 2 atau 3 yang nilai sig-nya kurang dari 0,05. Satu saja, misalkan X1, dia kurang dari 0,05, maka dia secara otomatis terjadi heteroskedastisitas. Nah, tidak terjadi heteroskedastisitas adalah ketika semua variabelnya nilai sig-nya lebih besar dari 0,05. Bisa difahami? Saya lanjutkan. Setelah teman-teman tahu lebih banyak tentang hetero, kita akan masuk ke asumsi yang keempat, yaitu autokorelasi. Apa itu autokorelasi? Jadi, autokorelasi itu adalah adanya korelasi antara residual observasi atau responden ke I dengan residual observasi responden ke J, atau dari responden ke T dengan responden ke T-1. Salah satu bentuk pengujian yang dilakukan dengan untuk autokorelasi adalah Durbin-Watson. Ada juga nanti Rantes, kemudian ada juga autokorelasi. Di sini saya akan mencontohkan yang paling gampang, yaitu Durbin-Watson. Nah, apa yang akan terjadi? Jadi di autokorelasi ini dia tidak akan terjadi autokorelasi ketika kita memiliki nilai DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU. Gambarannya adalah seperti ini. Saya punya nilai 0 sampai dengan 4. Saya punya DL, di sini ada DL. Kemudian saya punya DU. Kemudian saya punya 4 min DU. Kemudian saya punya 4 min DL. Apabila nilai DW atau Durbin-Watson yang saya peroleh ada di antara 0 dan 1, 0 sampai dengan 4 min DL, sampai 0 sampai dengan DL, maka autokorelasi positif. Kalau dia di antara DL sampai dengan DU, maka masuk ke kategori ragu-ragu.
Kemudian ketika DU sampai 4 min DU, kita katakan bahwa tidak ada autokorelasi. Kemudian 4 min DU sampai dengan 4 min DL, kita katakan bahwa dia masuk di dalam ragu-ragu. Dan yang terakhir, ketika dia berada di antara 4 min DL sampai dengan 4, maka dia ada di dalam kriteria autokorelasi negatif. Nah, ketika nanti teman-teman mendapati bahwa hasil teman-teman ragu-ragu, boleh teman-teman menggunakan pengujian yang lain, bisa menggunakan rantes atau autokorelasi atau metode autokorelasi yang lain. Baik, saya sedikit contohkan. Saya punya model summary sebagai berikut. Jadi nanti Durbin Watson itu ada di sebelah di model summary. Di bagian nanti ada Durbin Watson. Kemarin saya belum mengajari teman-teman untuk mengeluarkan Durbin Watson dari model summary yang teman-teman keluarkan. Akan nanti kita pelajari pada saat kita membaca atau mengeluarkan hasil dari SPSS. Kemudian di model ini, di contoh, saya menggunakan data sampel penelitiannya adalah 36. Kemudian jumlah variabel independen adalah 3. Jadi yang dihitung adalah independennya. Teman-teman bisa lihat independen dari sini. Ini X1, X2, X3, maka K yang digunakan adalah 3. Kemudian kita akan menentukan nilai DU dan DL dari tabel Durbin Watson. Tabelnya seperti ini, nanti akan saya bagikan di kelas. Kemudian cari angka N. Di sini ada N. Kemudian di sini ada K. K kita adalah 3. Semoga saya tidak salah untuk melihat. Kemudian ada N, maka silakan dicari N36. N36 ada di sebelah sini. Kemudian K3. Maka kita dapatkan DL adalah 1,295, kemudian DU-nya adalah 1,654. Jadi DL-nya 1,295 dan DU-nya adalah 1,654, sehingga 4 min DU-nya adalah 2,345. Kemudian kita bisa membuat garis bilangan seperti ini untuk memudahkan kita dalam menentukan lokasi atau posisi dari Durbin Watson yang kita miliki. Ada 0, kemudian ada DL, ada DU, kemudian ada 4 min DU, kemudian ada 4. Posisi 1,491 itu terletak di mana? Apakah 0 sampai DL? Ya atau tidak? Apakah DL sampai DU? Ataukah DU sampai dengan 4 min DU? Atau justru 4 min DU sampai dengan 4. Sudah dipikirkan? Jawabannya adalah 1,491 terletak di antara betul DL sampai dengan DU, yaitu 1,295 sampai dengan 1,654. DW kita ada di situ, sehingga kita simpulkan bahwa Durbin Watson yang kita miliki masuk di kategori ragu-ragu. Sehingga kita bisa melakukan pengujian dengan menggunakan rantes dan kita dapatkan nilai sig-nya. Nilai sig-nya kita adalah 0,398. Nah, nilai sig ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Kenapa? Karena nilai sig yang kita dapatkan lebih besar dari 0,05. Bisa difahami? Saya lanjutkan untuk metode yang terakhir di pengujian asumsi klasik, yaitu multikolinearitas. Apa itu multikolinearitas? Multikolinearitas itu adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi linier berganda. Multikolinearitas ini biasanya dilakukan hanya pada regresi linier berganda, tidak perlu dilakukan pada regresi linier sederhana. Pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan nilai VIF atau tolerance. Di beberapa buku yang lain, ada yang menggunakan beta, juga ada yang menggunakan nilai SE beta. Tapi di sini saya lebih suka menggunakan nilai VIF atau tolerance. Tapi ketika teman-teman nanti menggunakan nilai yang lain, dipersilahkan.
Bagaimana kriterianya? Kriterianya adalah jika nilai VIF semua variabel independen kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Akan tetapi, jika ada satu nilai VIF variabel independen lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Jadi, untuk mengatakan terjadi multikolinearitas, dapat kita katakan bahwa ketika ada satu saja nilai variabel independen lebih dari 10, maka kita katakan terjadi multikolinearitas. Selain menggunakan VIF, teman-teman juga bisa menggunakan nilai toleransi. Jadi ketika nilai toleransinya lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tetapi ketika nilai toleransinya ada satu saja yang kurang dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas. Nah, di dalam multikolinearitas ini yang kita inginkan adalah tidak terjadi multikolinearitas. Contohnya sebagai berikut, saya punya variabel X1, X2, dan X3, di mana nilai toleransinya adalah 0,510, 0,569, 0,860 dengan VIF yang bersesuaian. Dari contoh yang pertama dapat kita simpulkan bahwa benar, tidak terjadi multikolinearitas. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Contoh yang kedua, saya punya X1, X2, dan X3. Ini misalkan ya, jadi ini adalah data yang saya ganti secara langsung, jadi datanya sama. Nanti pertanyaannya adalah kenapa ini B dengan standar error beta dan seterusnya sama, kok di sini toleransinya segini, kok di sini toleransinya seperti ini. Ini adalah memang kemarin saya memberikan contohnya adalah saya cuma tinggal ubah sedikit sehingga nanti saya menunjukkan bahwa di sini ada multikolinearitas. Jadi ketika nilai toleransinya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar dari 10, maka kita katakan terjadi multikolinearitas. Jadi mohon jangan ditanyakan atau dibully saya karena nilai yang di sini dengan nilai yang di bawah kok sama, kenapa nilai VIF-nya dan toleransinya berbeda. Jadi memang benar di contoh ini saya menggunakan data yang sama, hanya saya ubah di bagian toleransi sama VIF-nya agar dapat menunjukkan bahwa ini loh yang terjadi multikolinearitas dan ini loh yang tidak terjadi multikolinearitas. Tapi apa yang saya lakukan ini jangan ditiru, itu bukan suatu hal yang baik karena memang merubah hasil yang ada di dalam SPSS ataupun di dalam penelitian yang kita lakukan itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Kita base-nya adalah data, apapun yang ada di data, baik itu buruk ataupun baik, harus kita terima. Berpengaruh atau tidak itu bukan masalah karena kita membaca data yang ada di dalam penelitian kita, bukan memaksakan data sesuai dengan tujuan penelitian kita. Sekian dari saya untuk materi pertemuan kelima. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.